Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Saudara sudah kenal kan? Sudah. Makanya kalau enggak dikenal, enggak disayang. Puji Tuhan. Kita belajar ya dari firman Tuhan hari ini berjudul bersukacitalah. Bersukacitalah. Orang bisa bersukacita kalau happy, uangnya, maninya banyak, bisa bersukacita. Betul? Tapi apakah kita bisa bersukacita di masa kesesakan? Di masa ada kesulitan, masalah, problem dalam hidup kita. Apakah kita tetap bersukacita? Satu tanda tanya yang besar. Betul? Tapi mari kita belajar. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 16 ayat yang ketiga. Dikatakan, saya rindu setiap saya baca firman, kita baca firman sama-sama ya. Setuju? Deal? Jadi enggak boleh diam ya. Jadi kita baca sama-sama. Oke? Karena iman datangnya dari pendengaran firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 33. 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Sekali lagi dikatakan, Tuhan mengatakan kepada saya. Katakan, Tuhan mengatakan kepada saya, ya, supaya saya memperoleh damai sejahtera di dalam Tuhan. Di dalam dunia saya menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hati saya. Karena apa? Tuhan telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Dan kita belajar lagi dalam Filipi 4 ayat 7 mengatakan. Filipi 4 ayat 7 mengatakan damai sejahtera Allah. Ayo, lu mana? Tadi sudah deal? Nah, ayo. Sama-sama. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Kuatkan hatimu. Kuatkan hati saya. Bersukacitalah. Orang kalau kuat hatinya pasti sukacita enggak? Masalah boleh datang, tapi tetap bersukacita karena hatinya kuat. Karena apa? Karena firman Tuhan berjanji, kalau Tuhan katakan aku sudah ngalahkan dunia. Jadi kalau saudara ngalami masalah di dunia, Tuhan katakan kuatkan hatimu, bersukacitalah, bergembiralah. Tertawalah. Lah ini orang suruh tertawa. Bagaimana tertawa? Hatinya lagi marah, emosi, jengkel. Bisa tertawa? No, tidak. Ini tapi Tuhan katakan kita harus bersukacita. Bergembira, tertawalah. Oh, ketika sukacita itu, apa yang terjadi? Jiwa kita sehat, tubuh kita kuat. Nah,
mau sehat, mau kuat, nah harus sukacita, ya, harus tertawa. Saudara tahu, tertawa itu kita memiliki kekebalan tubuh loh. Memiliki anti stres. Orang yang suka sukacita, suka tertawa, itu tidak mudah kena penyakit karena kebal. Saudara tahu kebal. Ya, segala penyakit pergi karena Tuhan menyertai kita. Karena tertawa itu obat stres, tertawa itu membuat aliran darah ini lancar. Kalau darah lancar, pasti jantung sehat. Pasti. Tidak ada orang yang sakit jantung. Kalau sukacita, aliran darahnya mengalir dari atas ke bawah, balik lagi dari bawah ke atas, jantungnya berjalan normal. Ya, bahkan bukan hanya jantungnya sehat, tertawa itu membuat bahagia loh. Betul? Ayo coba tertawa, toleh, kiri, kanan. Nah, mana senyum kalian? Mana gigi saudara? Nah ini, jangan ketawa di jalan sendirian loh ya. Tapi kita ketemu teman kita sahabat kita tetap tertawa, sukacita. Dan tertawa itu bahagia. Dan dikatakan Amsal 17 ayat 22. Yuk, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan hanya obat loh, tapi manjur. Manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tulangnya kering. Saudara tahu kalau tulang kering sakit semua badannya. Betul? Tapi hati yang gembira obat yang manjur. Sampai ada lagu katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang padam keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Mau bergembira, mau bersukacita. Ya. Amsal 15 ayat 13 mengatakan. Amsal 15 ayat 13 mengatakan hati yang gembira membuat apa? Membuat muka glowing. Nah, berseri-seri itu kan glowing. Saudara mau glowing, pergi salon bayar mahal ya. Jadi muka glowing itu. Tapi puji Tuhan, kalau kita bersukacita, saya percaya wajah kita akan berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Orang kalau sudah sedih, saudara duduk aja sudah rasanya gak enak ngapain. Betul? Gak enak semua. Badannya sakit semua. Padahal Tuhan berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Berarti lawannya berseri-seri apa? Muka yang apa? Kusam. Meskipun sudah mandi, kelihatan kusam. Karena tidak berseri-seri, tidak bergembira. Ya. Bahkan dikatakan Amsal 15 ayat 15 mengatakan. Amsal 15 ayat 15 ya.
Hari orang bersusah buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu mau pesta setiap hari. Amin. Tapi tidak gembira hatinya, bagaimana bisa berpesta? Oh, orang berpesta itu makan apa aja enak, betul enggak? Makan tahu tempe pakai sambal, you know sambal? Wah, enak. Ya, meskipun makan ikan banyak, tapi hatinya susah. Ikannya jadi keras. Dimakan seperti makan sandal. Nah, tapi kita percaya orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Ini firman Tuhan. Ini kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Makanya wajah saudara mau glowing, mau berseri-seri. Mau berseri-seri? Harus tertawa. Ayo ketawa. 1, 2, 3. Ha 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 ha. Ya. Dan satu hal lagi Tuhan ingatkan kita. Di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat. Ini tidak boleh ada orang yang sedih lagi loh ya. Sedihnya ditinggal di sini, nanti disaponi, nanti dibersihkan sama cleaning service. Kita pulang dengan sukacita daripada Allah. Amin. Kita buka Mazmur 37 ayat 4, 2, 3. Dan yang kok kurang keras dong. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia siapa? Tuhan akan akan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara ingin apa? Ingin rumah? Ingin mobil? Nah, itu perkara jasmani. Saudara ingin apa? Ingin berkenan di hadapan Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan? Ya, ini kuncinya. Bergembira karena Tuhan. Dan ia akan memberikan kepadamu apa yang kau inginkan hatimu. Apa yang diinginkan hatimu. Semua orang punya keinginan ya. Banyak tau keinginannya. Mau bahagia, mau punya rumah, mau punya surat, mau punya kendaraan, mau punya pekerjaan yang enak. Caranya gimana? Ya sukacita, percaya, gembira bahwa Tuhan memberikan asal kita percaya akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Praktek firman Tuhan itu bukan hanya waktu di gereja, tapi kita harus praktek di rumah. Di rumah ada yang jengkelkan, apa tetap bergembira, apa tetap bersukacita, happy. Nah ini lawannya happy apa biasanya? Ngomel, bersungut-sungut, terus menyalahkan orang lain. Wah kok gini, kok gitu, gara-gara si A, gara-gara si B. Itu bukan tambah
enak hidup saudara. Karena orang yang bersungut-sungut, yang mengeluh itu, firman Tuhan katakan akan dibinasakan oleh malaikat maut. Oh, jangan bersungut-sungut ya. Tuhan tidak suka orang bersungut-sungut. Bersukacitalah. Nah, kita harus belajar. Bersukacita itu kepada anak-anak. Saudara lihat yang punya anak. Kalau lagi berantem, saudara dengan saudara, ya mungkin anak si nomor 1, nomor 2 lagi berantem. Setelah itu cepat enggak berdamai. Cepat kan? Sudah langsung bermain lagi. Betul enggak? Bisa cepat memaafkan. Amin. Kita harus belajar kepada anak-anak dalam iman. Percaya saja kalau kita bersukacita, kalau kita bergembira, Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita semua. Ini janji firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan pasti terjadi. Amin. Puji Tuhan. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 sampai 18 dikatakan, ayo apa tadi janjinya? Baca sama-sama. Oke? Ya. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi siapa? Bagi saya. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Kalau kita bersukacita senantiasa, berarti terus menerus, setiap hari, setiap saat tetap bersukacita. Puji Tuhan. Dan kita juga belajar seperti Yesus. Dikatakan dalam Lukas 10 ayat 21. Lukas 10 ayat 21. Tadi kita belajar sama anak ya. Terus kita belajar juga dengan Yesus. Dikatakan di dalam Lukas 10 ayat 21 mengatakan, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara mau berkenan? Belajar seperti Tuhan Yesus, selalu mengucap syukur, selalu bergembira. Kita mau seperti Yesus, semua kan mau menjadi serupa, segambar dengan Yesus. Betul? Mau jadi mempelai Kristus? Kalau enggak jadi mempelai Kristus, jadi mempelainya siapa? Mari kita belajar menjadi mempelai Kristus. Belajar dari siapa? Yesus itu suka bergembira di dalam Roh Kudus dan selalu bersyukur. Dan kita belajar selanjutnya, kalau kita bersukacita itu ada levelnya. Kita terus naik sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita sukacita itu
melihat hal-hal yang lucu-lucu, ciptaan Tuhan, hal yang kecil. Satu contoh, lihat bunga. Saudara tahu lihat bunga? Adanya musim panas aja sama semi ya. Tapi bunga di sini indah-indah loh. Kecil-kecil tapi indah-indah. Betul? Bunga yang kecil itu kadang-kadang ada bintik-bintiknya di sekelilingnya. Kita ngagumi ciptaan Tuhan. Bahkan ada bunga itu seperti ada bentuk apa? Kupu. Pernah enggak lihat? Pernah ya? Saudara pernah perhatikan enggak? Nah ini. Karena kita ngelihat hal ini, kita ngagumi Tuhan. Tuhan, bunga ini aja loh dibuat begitu indah. Saya ngelihat juga kadang-kadang ngelihat apa? Daun itu ada yang digaris putih. Ada yang dibintik-bintik. Pernah lihat? Malah harganya mahal ya. Di Indo harganya mahal. Ada yang warnanya daun itu warnanya merah, pink. Betul enggak? Itu kita ngelihat kebesaran Tuhan, hal kecil itu kita bersuka cita. Tuhan, daun, bunga saja diperhatikan Tuhan. Apalagi kita. Kalau kita ngerti akan hal ini, kita bersuka cita. Amin. Dan kita ngelihat juga ikan di akuarium. Kalau kita pandangi ikan, siapa di sini penggemar ikan? Sampai di rumahnya ada akuarium. Ya. Kalau kita perhatikan ikan itu enggak pernah susah loh ikan itu. Kenapa? Ikan enggak pernah termenung, itu enggak jalan terus ikan itu. Betul enggak? Betul enggak? Itu kita lihat perkara-perkara yang kecil aja. Kita lihat ikan aja dipelihara Tuhan. Ayo kita buka Matius 6. Ayat 26 sampai 29. Matius 6 ayat 28 sampai 29. Yuk, tadi janjinya apa? Baca sama-sama. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga di bakung dan di ladang yang tumbuh tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kita diperhatikan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir. Jadi kalau orang khawatir biasanya susah ya. Tapi kalau kita perhatikan bunga di ladang, bunga bakung dicandani Tuhan, apalagi kita yang dikasih Tuhan. Siapa yang percaya kita dikasih Tuhan? Ayo. Nah ini, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Yang kedua, kita percaya bahwa sukacita itu tertawa karena apa? Tertawa itu harus gembira. Ketawa kalau dipaksa itu enggak enak. Halo, saudara tertawa terpaksa itu gimana? Kecut? Ya betul enggak? Tapi kalau tertawa gembira, melihat kebaikan Tuhan. Lu betul melihat kebaikan Tuhan. Kemarin saya melihat kebaikan Tuhan. Waktu kita habis pulang dengan rombongan pulang ke villa dari FA itu. Hujan deras.
berhenti, hujan deras, berhenti. Saya ngelihat di langit itu ada pelangi. Duh, pelanginya bukan cuma satu pelangi. Terus saya jalan lagi, ada pelangi lagi. Kita jalan lagi, ada pelangi lagi. Bahkan ada pelangi yang double. Ini masuk di Facebook ya. Ya, pelanginya indah sekali. Ya. Oh, pelanginya bahkan double. Yang kedua itu samar-samar. Tapi saya belum pernah lihat loh pelangi double itu. Pelangi, terus ada pelangi lagi. Baru kali ini saya melihat. Seumur-umur saya segini baru lihat pelangi sebanyak gitu. Sampai kita masuk Philadelphia ada pelangi yang mengikuti kita di jari sebelah kanan. Kita ngelihat kebaikan Tuhan, itu janji Tuhan. Pelangi itu busur di langit. Saudara nanti lihat di Keluaran, di Kejadian. Saudara, bahwa Tuhan berjanji, Allah berjanji tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. Jadi hujannya cuma sebentar, meskipun hujannya keras, tapi sebentar berhenti. Ada di balik hujan itu ada pelangi yang indah. Kita buka Mazmur 103 ayat yang kedua. Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakanlah segala kebaikannya. Saudara pernah melupakan kebaikan Tuhan? Hari ini saudara bisa ibadah itu suatu kemurahan Tuhan, betul? Saudara bisa ibadah, saudara dikasih cuaca yang cerah hari ini, bersyukur, patut kita bersuka cita. Bahkan dapat parkir yang dekat. Loh, betul enggak? Jadi kita tertawa bersuka cita karena hal-hal yang kecil kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang ketiga, kita tertawa melihat hari depan. Saudara percaya hari depan kita ada di tangan Tuhan. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Nah, terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau berjanji hari depanku ada di tangan Tuhan. Saudara bisa tertawa. Karena apa? Nggak usah takut lagi. Percaya hari depan kita ada di tangan Tuhan. Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Jalannya Tuhan bukan jalan kita. Rancangan kita bukan jalannya Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Bahkan di dalam Amsal 31 ayat 21 dan 25 dikatakan, Amsal 31 ayat 21 sampai 25 dikatakan, ayo 2, 3. Ia tidak takut kepada salju. Siapa ini? Wanita, perempuan, jadi istri yang bijaksana. Yang tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ayo kita tersenyum, kita tertawa. Ada jaminan masa depan yang cerah. Bersama dengan Yesus. Amin. Amin. Contohnya siapa? Yusuf itu loh. Yusuf itu dari penjara. Dia anaknya
kesayangan daripada Yakub. Tapi karena saudara-saudaranya membenci, akhirnya dijual jadi budak. Yusuf ngomel, enggak. Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Dia tahu masa depannya ada dalam tangan Tuhan. Akhirnya sampai dia mengalami difitnah, dimasukkan ke penjara. Yusuf tetap disertai Tuhan enggak? Disertai Tuhan. Akhirnya dari dia mengucap syukur tetap. Saudara baca, waktu di penjara Yusuf pun enggak ngomel. Alkitab itu jelas. Kalau apa yang dia isi hatinya ditulis. Saya percaya kalau kita mengerti hari depannya kita ada di tangan Tuhan. Enggak perlu takut. Tuhan bisa menjadikan narapidana bisa menjadi orang perdana menteri ya. Betul, itu Yusuf. Jadi hidup kita enggak usah takut. Masa depan kita ada di tangan Tuhan ya. Puji Tuhan. Dan yang keempat, kita tertawa. Mengolok-ngolok siapa? Musuh. Masalah kita. Kita tertawa. Karena apa? Ada janji Tuhan dalam Mazmur 2 ayat 4. Ayat 4,8 6 sampai 8. Yuk. 2, 3. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Dia itu siapa? Tuhan tertawa di sorga. Tuhan mengolok-ngolok mereka. Mengolok-ngolok siapa? Mengolok-ngolok iblis. Masalah kita itu hanya kecil di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berjanji. Kita ini masalah kita itu kecil. Karena kita punya Tuhan yang besar. Di ayat 6. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion. Gunungku yang kudus. Dan aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan kita harus ceritakan. Dan Tuhan berkata kepadaku, anakku engkau. Siapa yang anaknya Tuhan? Kalau kita anaknya, kita harus tertawa menghadapi masalah musuh kita. Anakku engkau telah kupernakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi apa? Milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Siapa yang rindu? Siapa yang rindu meminta banyak jiwa diselamatkan? Meminta banyak bangsa diselamatkan. Bahkan Tuhan menjadikan milik pusaka. Kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan akan membawa kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Puji Tuhan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, kalau kita mengerti akan hal ini, kita akan tertawa menghadapi masalah. Siapa yang sini tidak punya masalah? Semua punya kan? Tidak usah takut. Ketahui masalah. Kamu kecil di hadapan Tuhan. Kamu kecil di hadapanku. Karena yang menyertai aku besar. Amin. Nah ini puji Tuhan. Dan yang kelima. Kita harus tertawa. Karena Tuhan memberi kemenangan. Beri kemuliaan
Siapa yang mau menang? Semua pasti mau menang. Tidak ada yang mau kalah. Betul enggak? Menang, 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 menang. Terus menang, menang, selalu menang. Ini proses kehidupan. Proses sekolah kehidupan. Ya, bahkan Tuhan itu sanggup yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau kita percaya. Ya, kita buka 2 Samuel 23 ayat 9 sampai 10. 2 Samuel 23 ayat 9 sampai 10. Dan sesudah dia Eliezer anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia berada bersama-sama dengan Daud, pahlawannya Daud, ketika mereka mengolok-ngolok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. 10. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya apa? Lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Pedangnya tidak dilepaskan saking capek ya. Tuhan memberikan pada hari ini, Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Orang yang mau menang, maju menang, itu jadi berkat. Sehingga rakyat cuma datang merampas. Yang membawa kemenangan siapa? 3 pahlawan tadi daripada Daud. Kita harus menjadi orang yang membawa kemenangan. Caranya apa? Kita tertawa menghadapi musuh. Waktu diolok-olok musuh, kita harus lawan musuh dengan apa? Nama Tuhan yang berkuasa. Puji Tuhan, saya percaya dengan tertawa pun saya lakukan, bukan saya cuma cerita, tapi kejadian, kesaksian saya bahwa dengan tertawa membuat suami saya bertobat. Pak Henok bertobat, bapaknya Lukas bertobat, sehingga waktu bertobat Tuhan membawa Pak Henok menjadi hamba Tuhan. Ya, itu kemurahan Tuhan, sehingga Tuhan membawa dari pertobatan Pak Henok ini, anak-anak juga bertobat. Anak-anak dipakai Tuhan. Bahkan saya boleh melihat pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan, kemenangan demi kemenangan terjadi. Loh betul saudara, cuma tertawa bisa memenangkan suami saya, bisa menangkan Pak Henok. Karena apa? Waktu satu hari, waktu saya rindu suami saya bertobat, Tuhan memberikan satu ilustrasi. Kamu lihat tanganmu, berapa jari menunjuk suamimu. Tuhan, buat suamiku bertobat Tuhan. Loh, Tuhan kasih ilustrasi, sekarang berapa jari yang menunjuk dirimu? 3 Tuhan. Berarti banyak mana? Banyak saya Tuhan. Lah saya harus bertobat apa Tuhan? Mintanya bertobat suami, Tuhan katakan Roh Kudus, kamu harus bertobat dulu karena banyak. 3. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang saya harus bertobat? Kamu suka ngomel, suka menuntut
Nah ini loh, kenapa suami-suami tidak bertobat? Karena istrinya suka nuntut, suka ngomel, suka mengeluh. Setelah saya bertobat, wah, suami saya juga bertobat. Ini loh kuncinya, jangan suka ngomel. Nek ngomel dibiasakno malaikat maut. Oke? Jangan sampai dibinasakan malaikat maut. Ayo bersukacita, tertawa. Hahaha. Itu tertawa dipaksa tadi itu ya. Tapi kalau tertawa lepas beda ya. Nah ini tertawanya wajar lah. Karena dari dalam hati ini ada sukacita. Puji Tuhan. Ayo pemain musik. Dari bersukacita ini kita belajar level yang pertama. Kita melihat hal-hal yang kecil. Yang kedua tadi apa? Apa tadi? Loh, belum keluar dari tempat ini kok sudah lupa. Nah, tertawa melihat hal-hal yang kecil. Tertawa karena melihat kebaikan Tuhan. Dan ketika tertawa melihat hari depan. Dan yang keempat, tertawa mengolok-ngolok siapa? Musuh, masalah, iblis kita olok-olok. Kita katakan, iblis kau tidak berhak mengganggu aku. Karena aku milik Yesus. Amin. Kita mengolok-ngolok masalah kita. Masalahku kecil. Tuhanku luar biasa. Dan yang ketiga, yang kelima, tertawa. Karena Tuhan memberikan kemenangan. Dan selalu menang, selalu menang. Puji Tuhan. Dan kemenangan itu, sukacita itu harus dari dasar hati kita. Kita harus bisa mengalahkan keakuan kita, keegoisan kita. Kita pasti bisa menang bersama Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Puji Tuhan.